Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda, Minggu kedua masa Paskah, berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Tema renungan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari, seorang murid dari Konghucu menyampaikan sebuah pertanyaan. Guru, manakah syarat yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang panglima perang? Konghucu menjawab, dia harus memiliki sekurang-kurangnya persediaan makanan yang cukup, senjata yang memadai, dan kepercayaan dari para prajurit yang dipimpinnya. Kemudian murid itu bertanya lagi, kalau salah satu dari ketiga syarat itu harus ditinggalkan, manakah yang harus dilepaskan? Gurunya menjawab, senjata. Lalu murid bertanya lagi, seandainya salah satu dari dua syarat itu harus ditinggalkan, manakah yang harus dilepaskan? Sang guru menjawab, makanan. Makanan memang penting karena tanpa makanan orang mati. Tetapi kematian sudah menjadi nasib banyak orang. Kemudian murid itu bertanya lagi, mengapa bukan kepercayaan? Sang guru menjawab, tanpa kepercayaan, sebuah kepemimpinan tidak akan bertahan dan cepat atau lambat akan mengalami kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kepercayaan tidak saja penting untuk kepemimpinan, melainkan untuk seluruh kehidupan. Manusia yang kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang sulit hidup di dalam masyarakat. Rasul Thomas yang kita dengar dalam Injil hari ini merupakan tipe orang yang terakhir itu, orang yang tidak mudah percaya. Dia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, sekalipun murid-murid lain menceritakan tentang hal itu. Akibatnya dia mendapat teguran Yesus. Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada pagi hari kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sedangkan pada sore harinya, dia menampakkan diri kepada dua murid yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Lalu pada malam hari, dia menampakkan diri kepada semua murid yang sedang berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Pada waktu itu, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengucapkan salam damai. Pada peristiwa tersebut, Thomas yang disebut Didimus, salah seorang dari murid-murid Yesus, tidak hadir. Ketika kawan-kawannya menyampaikan berita bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas langsung menyatakan ketidakpercayaannya. Bagi Thomas, pernyataan bahwa mereka telah melihat Tuhan tidaklah cukup. Dia baru akan percaya kalau dia sendiri sudah bersentuhan langsung dengan Yesus dan meraba luka-lukanya. Penampakan seorang Yesus dalam wajah yang lain tidak bisa meyakinkan Thomas. 8 hari kemudian, para murid berkumpul lagi di tempat yang sama dan Thomas juga hadir. Pintu-pintu rumah masih terkunci, sama seperti minggu sebelumnya. Yesus tiba-tiba hadir di tengah mereka dan menyampaikan salam seperti sebelumnya. Thomas menjadi pusat perhatian dan Yesus langsung memerintahkan Thomas agar menyentuh dia yang tersalib, tetapi yang sekarang hidup kembali. Yesus meminta dia supaya mulai saat itu jangan menjadi orang yang tidak percaya lagi, tetapi jadilah orang yang percaya. Mendengar kata-kata Yesus itu, Thomas langsung menyatakan imannya kepada Yesus
ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara terkasih, sama seperti Thomas, kita pun mungkin kadang-kadang mengalami kegoncangan ketika kita mengalami krisis demi krisis atau kesulitan demi kesulitan di dalam hidup. Dalam keadaan seperti itu, kita kadang-kadang tergoda untuk tidak percaya pada kebaikan Tuhan. Bahkan ketika penderitaan menjadi tak tertahankan, kita mungkin meninggalkan Tuhan. Tetapi sama seperti Thomas, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.